Sidang pidana kasus menggarap lahan sendiri berujung penjara yang dialami warga Ayawan, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah telah memasuki sidang lanjutan ketiga. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Ike Laduri, terdakwa tetap membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa merusak hutan dan menggarap lahan tanpa izin. Dalam persidangan lanjutan Senin kemarin di Pengadilan Negeri Sampit, Kota Waringin Timur, terdakwa Abdul Fattah lagi-lagi membantah dan menolak seluruh dakwaan jaksa penuntut umum Arwan Karim dari Kejaksaan Negeri Seruyan yang mendakwa dirinya bersalah menggarap lahan tanpa izin. Pasalnya menurut terdakwa, lahan yang digarapnya sebelum dibeli sudah merupakan lahan perkebunan rakyat, bahkan telah terdaftar dalam program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA 2018 yang sudah sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Usai persidangan, terdakwa Abdul Fattah kepada awak media memohon kasus yang dialaminya ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan dirinya akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk memohon keadilan. Saya mengharapkan hakim bisa memutus dengan adil karena lahan yang saya beli memang dari awal berbentuk lahan sawit, saya ganti sawit lagi. Jadi bukan hutan yang saya kelola. Saya mengharapkan pemerintah, Pak Presiden untuk memperhatikan kasus saya, mengingat sesuai dengan arahan beliau di Perpres nomor 88/2017, lahan yang saya kelola ini sudah masuk TORA. Jadi sesuai dengan program beliau yang direformasi agraria. Saya juga mengharapkan Bapak Menko, Pak Mahfud bisa ikut memperhatikan karena kebetulan beliau yang menjadi ketua MK yang memutuskan ketetapan MK nomor 45 tahun 2011. Saya mengharapkan untuk Bapak berdua memperhatikan kasus ini. Karena kalau sesuai dengan perpres beliau kan tidak boleh ada penangkapan. Tapi saya ditangkap, saya diproses pidana. Saya akan bersurat ke beliau. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Arwan Karim mengatakan terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menggarap lahan tanpa izin sesuai pasal 92 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan. Unsur pasalnya yang dengan sengaja melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan dengan menggunakan alat berat. Dia ada dua pasal, primer ke-1 atau kedua. Kalau penentuan cukup bukti atau tidak, kami dalam penegakan hukum dalam suatu perkara apabila telah memenuhi dua alat bukti yang cukup, itu penetapan tersangka, dan setelah dilakukan penelitian oleh jaksa, apabila formil dan material terpenuhi, kitab P21 dinyatakan berkas telah lengkap. Seperti diketahui, kasus ini mencuat ke permukaan ketika Abdul Fattah ditangkap petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat SPORC Kalimantan Tengah saat sedang menggarap lahannya sendiri yang dibeli dari warga setempat Oktober 2020 lalu. Alasan penangkapan terdakwa karena dituduh melakukan perusakan hutan. Padahal lahan tersebut milik terdakwa sendiri yang sudah masuk dalam program TORA 2018 dan sudah mendapat izin dari Bupati setempat serta Gubernur Kalimantan Tengah. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Beben dan Oden, Banua Pos TV melaporkan.